Ini 7 fakta kuburan bayi di Tanah Toraja yang jadi wisata. Warisan makna dan kekayaan para leluhur. Tanah Toraja adalah salah satu tujuan wisata terbaik yang ada di Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Tanah Toraja dapat diakses dengan 2 rute, yaitu darat dan udara. Rute darat membutuhkan waktu cukup lama, berkisar 8-9 jam. Sedangkan rute pesawat dari Makassar menempuh waktu selama 50 menit. Namun, penerbangan hanya tersedia pada hari dan jam tertentu saja. Keindahan alam dan budaya leluhur yang dimiliki orang Toraja menjadi daya pikat tersendiri. Memasuki pusat kota Toraja, kamu akan disuguhkan kemegahan rumah-rumah tongkonan yang menjadi simbol kekayaan tradisi leluhur ini. Tidak berhenti sampai di situ. Kamu akan melihat berbagai hal unik dari upacara adat, kuburan batu, hingga kuburan khusus bayi. Ya, Toraja menjadi salah satu daerah di dunia yang meyakini kesakralan kematian bayi. Dikenal dengan sebutan Pasliran. Kuburan bayi yang berada di Kambira ini tidak boleh kamu lewatkan saat berlibur ke Toraja. Mengandung filosofi mendalam, berikut ini 7 fakta tentang kuburan bayi Kambira yang fenomenal. 1. Bayi berusia di bawah 6 bulan. Bayi yang dimakamkan secara khusus ini adalah bayi-bayi yang meninggal dunia saat usianya belum 6 bulan. Bayi yang berusia di bawah 6 bulan masih dianggap suci dan tidak memiliki dosa sama sekali. Sehingga dia harus melalui proses pemakaman khusus untuk membuatnya seolah kembali ke rahim ibu. 2. Belum tumbuh gigi. Selain persyaratan usia, yang akan mengikuti prosesi pasliran adalah bayi yang belum tumbuh gigi. Sama halnya dengan usia, bayi yang belum tumbuh gigi berhak memperoleh hak pemakaman khusus untuk kembali ke Maha Pencipta. 3. Dimakamkan di pohon tara. Pohon tara menjadi satu-satunya yang dipilih untuk pasliran. Pohon ini dianggap pilihan terbaik karena memiliki banyak getah dan dapat berdiri tegak. Panjangnya mencapai 100-300 cm. 4. Dimakamkan tanpa sehelai kain penutup tubuh. Biasanya, jenazah akan dibungkus dengan kain kafan atau dikenakan pakaian yang baik. Namun, bayi yang dimakamkan di pohon tara tidak menggunakan sehelai kain apapun. Hal ini diyakini sebagai suatu simbolik bahwa para bayi tersebut kembali dalam keadaan suci layaknya di rahim ibunya. 5. Dilakukan oleh pengikut Taluk Tolodo. Saat ini, tidak semua orang Toraja melakukan tradisi pemakaman bayi di pohon tara. Hal ini hanya dilakukan oleh mereka yang masih memegang teguh ajaran leluhur atau biasanya disebut Taluk Todolo. 6. Posisi makam sesuai dengan strata sosial. Prosesi pemakaman terbilang cukup sederhana. Pohon tara dilubangi seukuran dengan mayat bayi. Kemudian bayi dimasukkan ke dalam lubang yang tersedia dan ditutup panau atau ijuk. Meski prosesinya sederhana, tapi upacara penguburan ini tidak boleh sembarangan. Masyarakat Toraja masih meyakini jenjang strata sosial. Sehingga,
Semakin tinggi strata sosial keluarga bayi, maka bayi akan mendapatkan tempat paling tinggi di pohon tara. Begitupun sebaliknya. 7. Letak makam menghadap ke arah rumah duka selain strata sosial. Hal berikutnya yang tidak dapat lepas dari prosesi penguburan ini adalah letak makamnya. Letak makam tidak sembarangan, melainkan harus diletakkan searah dengan rumah duka. Hal ini untuk menghargai para keluarga yang berkabung. Prosesi ini senantiasa dilakukan sejak zaman leluhur hingga hari ini. Menariknya, meski banyak bayi yang dimakamkan dalam satu pohon tara, tetapi pemakaman itu tidak pernah bau busuk. Masyarakat juga tidak pernah kehabisan pohon tara untuk pemakaman.